Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Minggu lalu kita membahas tentang kana dan saudara-saudaranya kana ya, yang ada 13. Ya kan? Sebagai pengingat, kana itu bekerjanya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kalau sudah terjadi maka mubtada menjadi isim kana, khobarnya pun menjadi khobar kana. Ada kata kana, amsa, asbaha, adha, sholla, bata, soro, laisa. Ini bukan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian sekarang kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului dengan nafi. Nafi itu artinya kata yang menunjukkan peniadaan atau ketidakadaan, ataupun harus didahului dengan nahi yang merupakan bentuk pelarangan. Nah, adapun saudara-saudaranya kana ya itu ada 4 yang harus didahului nafi ataupun nahi. Yang pertama yaitu zala, kedua fati'a, ketiga bariha, keempat anfakka. Artinya sama-sama senantiasa, selalu ya. Kita ambil contoh yang pertama, ada sebuah kalimat al-mataru ghazirun. Al-mataru ghazirun. Al-mataru ini adalah mubtada. Ghazirun artinya apa? Kedudukannya sebagai khobar. Adapun artinya hujan lebat ya, atau hujan deras. Nah, kalau ditambahin zala maka harus ada peniadaan ataupun larangan. Mazala al-mataru ghaziran. Tidak pernah ya. Al-mataru hujan, ghaziran lebat, itu kalau arti letterlexnya. Tetapi kalau misalnya di arti sebenarnya adalah hujan senantiasa deras, hujan senantiasa lebat. Di sini al-mataru ghazirun. Lihat baik-baik di sini al-mataru ghazirun. Di sini menjadi mazala al-mataru ghaziran. Artinya hujan selalu deras. Kalau arti letterlexnya berarti tidak pernah tergelincir ya, zala itu kan tergelincir. Hujan deras. Nah, maksudnya hujan selalu deras. Itu seperti itu. Atau yang kedua kita pakai kata fati'a. Nah, kalau tambah ini fati'a harus tambahin ma fati'a. Ingat baik-baik, kalau yang tadi nggak pakai syarat apapun, karena asbaha, amsa, adha, soro, laisa, itu tidak pakai kata tambahan apapun. Tetapi khusus yang 4 ini harus ada tambahan manafi atau manahi. Ma bentuk tiada ataupun ma bentuk pelarangan. Kedua ada al-jawu baridun. Al-jawu ini mubtada. Baridun itu khobar, cuaca dingin. Nah, kalau ditambahin fati'a, ma fati'a al-jawu.
Nah, ini namanya isim kananya. Ini namanya isim kana. Nah, ini namanya khobar kana. Ingat baik-baik, kana itu merafa'kan mubtada dan menasobkan khobar. Tanda nasobnya jelas. Artinya cuaca senantiasa dingin. Ada kata yang kita pakai bariha. As-sama'u sofiyatun. Ini kan mubtada, artinya langit cerah gitu ya. Ini mubtada, as-sama mubtada, sofiyatun itu khobar. Ketika ditambahin ma barihat atau ma barihat ya, karena di sini kita menggunakannya muannas ma barihat as-sama'u sofiyatan. Isimnya marfu, rofa, khobarnya menjadi mansub. Kemudian contoh yang keempat, ya, yang terakhir yang menggunakan manafi ataupun manahi, al-jawu ghaimun, cuaca mendung. Ditambahin kata anfakka karena harus syaratnya ada ma, maka ma anfakka al-jawu ghaiman. Al-jawu mubtada, ghaimunnya khobar. Tetapi ketika dimasukin ma'an apa anfakka yang syaratnya harus ada maknya, maka ini berfungsi sebagai kana wa akhwatuha, yaitu tak apa merofakkan isim atau merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, ketika dimasukkan kana wa akhwatuhanya ini, maka yang tadinya mubtada menjadi isim kana, yang khobarnya menjadi khobar kana. Ini kelompok yang menggunakan tambahan ma. Adapun kelompok yang ketiga, kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului dengan ma masdariyah, yaitu hanya satu, dama. Ya. Nah, di sini maknya ini adalah ma yang masdariyah. Kalau yang tadi ma nafi atau ma nahi. Bukan emak ya, tetapi ma. Karena ma itu ada artinya apa, bisa artinya tidak, bisa artinya jangan. Itu tergantung kedudukannya. Di sini ada kata asama'u mumtirotan. Ya kan? Asama'u ini mubtada, mumtirotan ini apa? Maaf, asama'u mumtirotun. Asamanya ini yang merah u itu adalah mubtada. Mumtirotun ini khobar. Lalu ketika dimasukin kata dama, ditambahin yang harus ada ma masdariyahnya menjadi madamat asama'u mumtirotan. Yang tadinya mubtada menjadi isim dama, mumtiratan menjadi khobarnya dama. Karena apa? Dama ini berfungsi seperti kana, merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Ketika sudah dimasukin kana dan saudara-saudaranya, mubtada menjadi isim kana, khobar pun menjadi khobar kana. Dari segi tasrif, kana dikelompokkan menjadi yang pertama memiliki mudhari dan amr. Maksudnya tasrif ini adalah morfologi, perubahan katanya. Ya, di sini ada bentuk amr, bentuk mudhari, bentuk madi. Ya, nah yang pertama ini kana, maka mudhari'nya yakunu, bentuk amrnya bentuk ya, bentuk amrnya kun. Asbaha yusbihu, asbih, adha yudhi, adhi, dhalla yadhillu, dhilla, amsa yumsi, amsi. Ini kan pakai alif lain ya, ini enggak pakai. Bata yabitu bit, sara yasiru sir. Ini seperti itu. Nah, ketika segi tasrifnya pun sama, karena ini sama-sama kana. Kedudukannya pun sama. Jadi kalau kana dari segi tasrifnya
punya mudhari', punya juga bentuk amar. Nah, sekarang yang hanya punya mudhari' ini hanya zala, bariha, anfaka, fatiha. Karena apa? Kalau tadi kan yang sebelumnya ini ada mudhari', ada amr. Kana asbaha adha dhalla amsa bata soro, ada 7 ya, ada 7 ini ada amr, ada mudhari'nya. Sedangkan yang hanya punya mudhari'nya saja yaitu zala. Zala yazalu, bariha yabrahu, infakka yanfakku, fati'a yafta'u. Itu seperti itu. Jadi harus diingetin mana saja yang punya mudhari' dan amr, mana yang hanya punya mudhari'nya saja. Jadi untuk yang di depan kalian ini hanya punya fi'il atau bentuk mudhari'nya saja. Kalau yang 7 tadi punya bentuk mudhari' dan amar, kana, yakunu, kun, yang seperti tadi. Sedangkan yang ini 4 hanya punya bentuk mudhari'nya saja, tidak punya bentuk amar atau bentuk perintah. Sedangkan yang hanya memiliki madinya saja, bentuk lampaunya saja, yaitu hanya ada dama dan laisa. Selainnya sudah kan 7 tambah 4, 11, 12, 13. Karena itu ada 13 ya, yang sama. Merafa'kan isim, merafa'kan mubtada, dan menasobkan khobar. Ya kan? Jadi ketika yang awalnya jadi mubtada, ketika dimasuki kana dan saudara-saudaranya menjadi isim kana. Kalau misalnya tadi yang khobar, maka menjadi bukan khobarnya mubtada, tetapi khobarnya kana. Nah, dari sisi tasrifnya, perubahan bentuk katanya, ada yang punya mudhari', ada yang punya amr. Ada juga yang punya mudhari'nya saja. Dan ada pula yang hanya punya bentuk madinya saja atau bentuk lampaunya saja. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Silakan kalian tonton kembali kalau belum jelas. Dan seperti biasa Bapak ingatkan untuk ditulis, dicatat, supaya tidak lupa dan bisa mengulang-ulang pelajaran di kemudian hari. Adapun untuk password pada hari ini, Bapak menggunakan kata madhi. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.